Sudarman dengan NIM 211111072. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran Digital yang diampu oleh Pak Lukman Fajiria. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema yaitu Al-Quran dan kelestarian lingkungan. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, seharusnya kewajiban untuk melestarikan lingkungan itu sudah ada dan harus pada diri kita sendiri. Sebagaimana pada surat Ar-Rum Allah mengatakan yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, ada kalanya perjalanan di muka bumi, dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukannya, mempersekutukan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Adapun isi kandungan dari surat tersebut yaitu selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di bumi atau pemimpin di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan, dan udara udara tercemar adalah buah kejahatan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluknya yang ada di sekitarnya. Islam melarang agar umat manusia senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Makanya di dalam Islam kita dianjurkan untuk memelihara lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam pelaksanaan ibadah. Contohnya menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon ataupun membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar, maka ia berdosa dan wajib membayar denda. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia berbuat kerusakan di bumi. Tentang memelihara dan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan. Misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah, dan udara yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam program lingkungan ini, penyelamatan hutan, tanah, dan air perlu dilanjutkan dan diperluas. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut, dan udara, kawasan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, melestarikannya, menggunakannya sebaik mungkin, karena ada beberapa lingkungan jika kita menggunakannya secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan bagi diri kita sendiri, kayak bencana tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.